Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan al-azizir rahman walladzi anzala alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah kita bersua kembali. Semua karena Allah, sembari kita mengharap ridhonya, agar seluruh ridhonya tersebut mengalir dalam sendi-sendi kehidupan kita selama ini, termasuk juga untuk keluarga, anak, istri kita seluruhnya. Dan oleh karenanya kita lanjutkan kajian kita dengan ngaji, terus ngaji. Dan kita ngaji ini kitab Riyadhus Shalihin, berada pada bab ya bahwa amal kebaikan itu begitu banyak. Ya, dan kita saat ini sudah berada di nomor terakhir 140 dan 141 pada bab tersebut. Untuk itu simak sampai akhir ya. Jangan di-skip agar manfaat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslim. Ya, al-aklah bi fathil hamzah wa hiya al-ghadwatu awil ashwah. Ya. Sarapan dan makan malam. Itu al-ghadwah awil ashwah. Nah, ini hadis yang menyampaikan adalah Anas ya radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya, sahabat Anas. Ia berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda. Apa kata Rasul? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda, betul-betul ridha, anil abdi, pada seorang hamba, ayyakula, di mana ia ketika makan, al-aklata, makanan sarapan atau makan malam, lalu kemudian fayah madahu 'alaiha, setelahnya itu kemudian dia mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Au yashraba syarbata, atau ketika dia minum ya, fayah madahu 'alaiha, lalu kemudian setelahnya dia mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rawahu Muslim. Nah, ternyata makan aja jadi amal baik. Makan minum tuh jadi amal baik. Saking banyaknya amal perbuatan kebajikan, kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai urusan makan aja bisa jadi pahala, bisa jadi kebaikan. Kapan menjadi kebaikan? Ya. Dan kebaikannya berupa ridho Allah loh, ridho Allah. Kapan itu? Ketika seseorang ya selesai dia makan itu lalu menyebut alhamdulillah. Maka doa habis makan itu kan biasanya dibaca alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Baca alhamdulillah. Ya. Kalau orang lupa baca doa di tengah jalan tuh baca doanya apa? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, kalau orang lupa. Tuh ya. Dan kami dulu diajarkan cara minum itu ya. Glek, bismillah, glek, alhamdulillah. Bismillah, glek, alhamdulillah. Bismillah, glek,
alhamdulillah. Ya kali itu. Itu cara minum. Cara minumnya. Cara minum yang diajarkan guru-guru kami. Yang sumbernya itu ditarik sampai ke Rasulullah SAW. Cara minum. Jadi nggak glok, 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 glok. Ya, baca bismillah. Lalu kemudian makan, minum. Lalu mengucap alhamdulillah. Mengapa? Karena apa yang Allah berikan kepada kita berupa makanan itu adalah rezeki, pemberian Allah. Kalau pemberian Allah, maka pantas bagi kita bersyukur kepada Allah. Maka cara bersyukur kepada Allah adalah dengan kalimatun thayyibatun, dengan mengucapkan kalimat yang baik berupa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena yang layak dipuji hanya Allah dalam konteks pemberian rezeki. Kita bisa berusaha, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, nihil. Pengen makan, kalau Allah tidak mengizinkan, nihil. Orang bisa makan karena Allah. Orang bisa minum karena Allah. Kalau ketika semuanya karena Allah, maka pantas lidah ini untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Ya. Ingat, sahabat ngaji narasi online, hadis 140, kecil banget, makan minum doang. Tapi Allah bisa menghadirkan ridhonya ketika seorang hamba mampu merendahkan dirinya dan kemudian membesarkan Allah dalam kalimat tahmid, pujian utama hanya milik Allah. Tidak ada kata-kata di situ saya bisa makan karena saya usaha, saya bisa minum karena saya bisa membelinya. Tidak. Tapi saya bisa mendapatkan ini semua karena Allah. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki makanan ini kepadaku, yang telah mengguyurkan kepadaku ini, ya, menghilangkan rasa dahaga dengan air yang engkau guyur padaku. Engkau hadirkan sehingga aku bisa minum. Dan itu semua menjadi tenaga bagiku sehingga aku bisa betul-betul menjadi seorang muslim yang tangguh. Makan minum itu kan prinsipnya itu aja, punya tenaga sehingga bisa sholat. Ya, bukan makan minum yang penting kenyang, akhirnya nggak bisa sholat. Wakil bulan puasa itu, kalau sudah buka puasa, ya Allah, Allahumma lantas makan. Wah, habis semua makanannya. Akhirnya apa, masuk Isya, udah mulai lemes ngantuk. Akhirnya lambat-lambat, Isya'nya terlambat, akhirnya nggak sholat tarawih. Ini prinsipnya kan untuk tenaga. Makan itu untuk menghadirkan tenaga bagi kita. Ya. Kita lanjut hadis ke 141 terakhir. Nah, ucapan yang baik ini berupa kalimat alhamdulillah dalam rizki yang Allah berikan. Itu berkesinambungan dengan hadis ke 141. Kita baca an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun. Qala ara'aita in lam yajid. Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qala ara'aita in lam yastati'. Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Qala ara'aita in lam yastati'. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita in lam yaf'al. Qala yumsiku 'anis syarri fa innaha sadaqatun. Muttafaqun alaih.
Al-hadis rawahul Bukhari fi az-zakah. Ya, bab ala kulli muslimin shadaqatun. Ya. Kalau dalam Sahih Muslim itu di dalam kitab zakat, penjelasan tentang zakat, babnya bayanu anna ismas sadaqati yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf. Ya. Ini diungkap, dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana ungkapan hadis ini? Hadis ini dijelaskan, diungkapkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sumber utamanya adalah disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Ala kulli muslimin shadaqatun." Ya, pada setiap orang yang namanya muslim itu ada keharusan untuk sedekah. Atau bahasa simpelnya, nggak ada yang namanya muslim itu nggak bisa sedekah. Banyak jalan untuk bisa sedekah, prinsipnya gitu. Artinya seorang muslim punya kewajiban lah, tanda kutip, ya, seharusnya bisa sedekah. Nggak mungkin nggak, gitu ya. Jadi muslim itu bisa sedekah. Itu kata Nabi. Qala, lalu ada orang nanya, ara'aita in lam yajid? Ya Rasul, kalau ada orang, ara'aita, apakah kamu memperhatikan bahwa ada orang yang nggak punya, bukan nggak bisa, orang yang nggak punya apa-apa sehingga nggak bisa sedekah. Kan engkau ya Rasul tahu yang begitu, bahwa nggak semua orang itu bisa sedekah. Ya kalau dia nggak punya apa-apa gimana ya Rasul? Kata Rasul apa? Ini kata Rasul, qala ya'malu biyadaihi. Gini, muslim itu nggak boleh nganggur. Muslim itu harus kerja. Muslim itu harus produktif, nggak boleh nganggur, nggak boleh males. Muslim harus kerja. Ya'malu biyadaihi, dengan usahanya itu kerja, dia harus kerja. Sehingga fayanfa'u nafsahu, dengan kerja tersebut dia bisa menghadirkan manfaat untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang kerja dapat hasil, ya kalau kerja sama orang dapat gaji, ya kalau dia kerja sendiri berarti dapat keuntungan, lalu kemudian dia bisa memberikan manfaat, bisa makan, bisa minum, bisa nabung, bisa beli rumah, ada manfaat untuk dirinya. Jangan lupa lagi pakai fa. Jangan lupa wa yatasaddaq, lalu kemudian hendaklah dia bersedekah. Ya kalau orang udah kerja produktif pasti dapat uang, dapat harta, keuntungan. Ya betul, untuk dirimu itu tetap harus ada, dirimu, keluargamu itu tetap dikeluarkan bagiannya. Ya, jangan enggak mau beli rumah biar enggak kehujanan, beli kendaraan biar bisa bekerja dengan cepat ke tempat kerja. Ya silakan, enggak ada masalah, tapi ingat jangan lupa wa yatasaddaq, hendak bersedekah. Jadi enggak mungkin orang enggak bisa sedekah, kata Rasul. Orang suruh kerja, kecuali pemalas. Nah, kalau pemalas ya berarti muslimnya tidak sempurna. Ya. Karena Rasul mengatakan ala kulli muslimin, setiap orang yang ngaku dirinya muslim maka dia bisa sedekah. Ya, bisa sedekah. Nggak punya apa-apa ya Rasul, nggak mungkin ya. Kalau dia ya'mal biyadaihi, kalau dia kerja ya nggak mungkin nggak bisa sedekah. Orang kerja. Tapi kalau malas, ya bisa jadi muslimnya itu tercatat tidak sempurna. Ya, jadi muslim itu harus produktif, muslim harus bekerja, nggak boleh nganggur. Ara'aita in lam yastati, ya Rasul gini. Ya tentu kan ada orang yang nggak bisa kerja, mungkin
keterbatasan fisiknya. Ada orang nggak bisa kerja. Ya, itu kayak mana ya Rasul? Mungkin dia sakit, ya, atau keterbatasan fisiknya, disabilitas. Tentu pekerjaannya tidak sempurna atau dia nggak bisa kerja sama sekali ya Rasul. Kayak mana? Misalnya ada orang udah nggak bisa ngapa-ngapain di kasur doang, ya tentu nggak bisa sedekah. Orang nggak punya apa-apa lagi, nggak kerja juga nggak bisa. Kalau sudah, kalau memang nggak bisa kerja, ya yu'inu zal hajatil malhuf. Kalau gitu bantu, nolong orang yang lagi butuh. Ada orang lagi butuh banget, ada orang lagi susah, bantulah, bantu. Misalnya ada orang yang berkebutuhan khusus, ya kita bantu untuk minimal ngasih ngajak jalan. Orang nggak bisa jalan, dia punya kursi roda, ya kita ajak jalan. Itu ternyata terhitung sedekah. Sedekah itu, membantu orang yang nggak mampu itu sedekah. Ngasih tahu jalan, ini saya pengen ke misalnya kalau di Jakarta saya pengen ke Monas, lewat mana? Oh, kamu naik di sini mobil ini, lalu nanti berhentinya di sini. Bayarnya ongkosnya segini. Kita ngasih tahu aja orang, ada orang butuh kesasar misalnya, keluarganya ada di Monas. Kita kasih tahu begitu. Nah, itu sedekah. Ya. Ya. Nah, saya tuh berpikir ya, ada orang suruh kerja nggak mau, males. Terus Nabi ngasih, udah kalau memang males nggak mau, udah bantu aja orang. Apa ya bahasa? Volunteer. Ya, kalau memang nggak mau kerja ya udah jadi volunteer aja, nolongin orang. Ya, nolongin orang, bantu orang, jalan ke sini, kesasar, segala hal atau bantu. Ya, ketika dia membantu, nilainya sedekah. Kalau araita in lam yastati, nah sekarang ya Rasul, kerja nggak bisa, membantu orang juga nggak bisa, keterbatasan fisiknya ada. Kalau apa? Ya'muru bil ma'ruf awil khair. Kalau memang nggak bisa fisik, gunakan mulutmu. Gitu ya. Kalau nggak bisa, gunakan mulutmu. Kayak mana caranya? Ngajak atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan, al-ma'ruf awil khair, atau kebaikan, kebajikan atau kebaikan. Ngajak orang aja. Ayo sedekah yuk. Ayo sholat yuk. Ngajak, mulutnya ngajak. Ayo perbaiki diri. Ya, orang ngasih nasihat. Sedekah loh itu, sedekah. Mulutnya dipakai. Ini fisik enggak, mulut enggak juga. Astagfirullah. Sampai-sampai ada yang nanya lagi dengan Rasul, ya Rasul, araita in lam yaf'al. Kalau dia enggak ngelakuin juga ya Rasul, kerja enggak, membantuin orang enggak, mulutnya juga mingkem aja, ditutup untuk ngomong kebaikan, kebajikan aja enggak mau. Kayak mana ya Rasul ini biar bisa sedekah? Sampai Rasul ngomong, yumsiku anis syarri fa innaha shadaqatun. Apa yumsiku anis syarri itu? Diri ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dijaga agar tidak reseh, agar tidak ganggu, agar tidak berbuat keburukan. Tahan diri ini, maka itu jadi sedekah. Mulut nggak usah ngomongin orang. Ya, jari ini jaga untuk nggak usah komentar jelek, apalagi fitnah sampai riba hoax. Stop semuanya itu. Stop diri. Pengen banget komentar tuh ya. Ada orang misalnya gini, ada ngeliat di Facebook begini, pengen banget komentar. Tahan diri, jangan-jangan komentar saya tidak manfaat, bahkan bisa menghadirkan mudarat. Contoh kemarin itu kan waktu kejadian
demo yang pada akhirnya ada banyak orang yang terprovokasi, lalu kemudian melakukan penjarahan. Ingat, penjarahan di situ adalah perbuatan dosa karena mencuri. Ya. Mencuri untuk sedekah, maka sedekahnya batal. Nggak ada yang namanya bisa bercampur antara air dengan minyak. Nggak akan bercampur antara dosa dengan kebaikan. Nggak bisa. Maka berhenti jari ini untuk komentar yang nggak bener, hoax dan lain sebagainya, fitnah. Padahal pengen banget tuh. Pengen ngomongin pemerintah lah, siapalah. Ya, mau presiden, mantan presiden, mau ngomentarin mantan pacar, atau mantan suami, mantan istri, pengen banget tuh. Tahan. Pada saat itu, dia telah sedekah. Dia telah bersedekah. Ya, muttafaqun alaih. Ya, sahabat ngaji narasi online, dari sini kita ingin menguatkan pada diri kita semua bahwa kita muslim. Ngaku toh muslim? Ngaku muslim? Ayo lakukan ini. Muslim yang benar pasti dia mampu berbagi. Muslim yang benar nggak akan pernah ngaku dirinya orang yang nggak bisa kerja. Pasti nggak akan pengangguran. Pasti dia punya pekerjaan. Pekerjaan apapun bisa dilakukan. Pasti dia bisa kerja. Dalam Quran itu disampaikan, lah burung aja pergi pagi, pulang-pulang dapat makanan. Burung. Lah apalagi kita manusia. Produktif. Kalau seperti itu, nggak bisa kita lakukan, kerja, ada keterbatasan diri, tolongin aja orang yang butuh. Ada butuh apa, tolong bantu. Ya, ada anak membuat PR, kita bantu caranya, ngajak belajar, ya bahkan sampai ngaji, bantu orang bisa ngaji itu udah subhanallah keren loh. Ini sekarang ilmu ngaji itu udah mulai hilang, karena banyak orang yang sekarang itu bisa baca Quran tapi belum bisa ngaji tentang isi Quran. Itu nikmati, itu menikmati isi Quran. Nggak bisa juga, ya gunakan mulut untuk ngajak orang berbuat baik. Mulutnya nggak bisa juga, ya udah kalau kayak gitu caranya, tahan dirimu untuk tidak komentar jelek, berbuat perbuatan jelek, ya tidak memprovokasi, tahan diri ini, insya Allah jadi nilai sedekah. Nah, sahabat ngaji narasi online, ada banyak kajian kita ya tentang hadis tentang begitu banyak jalan kebaikan, bahkan sampai Ar-Rabi' wal Ishrun, sampai 24 hadis. Ya. Sampai ada 24 hadis yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan itu, yang hampir rata-rata ada yang tertinggi sampai yang paling kecil, sampai yang paling rendah, sampai sesuatu yang tidak dianggap oleh orang itu adalah kebaikan, ternyata itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ngaji kita sudah selesai pada bab ini. Insyaallah nanti kita masuk kepada bab selanjutnya, yakni bab al-iqtisad fit ta'ah. Ya, ini penting buat kita semua, kita kaji bersama sehingga ada nilai manfaat buat kita amalkan. Ketika sudah diamalkan, kita berharap Allah meridhai apa yang kita amalkan tersebut. Allah manfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.